Selamat datang di podcast Irwan Maul, podcast serius santai yang asik banget buat nemenin waktu luang lo bersama gue, Irwan, sebagai host kalian. Jadi, gue pengen ngobrol-ngobrol santai aja sih, jadi kayak mungkin bisa dibilang podcast sendiri gitu. Jadi, sebelum lanjut, mungkin nanti ada yang mau tanya-tanya ke gue, entah seputar perbucinan atau ada masalah lain. Jadi, langsung aja di komen, nanti mungkin gue kasih saran atau masukan dari gue pribadi. Gue karena lagi gabut ya, jadi gue mau bikin kita sharing-sharing aja gitu. Jadi mau topik yang pertama kali gue bikin di video ini adalah tentang patah hati. Jadi eh, pertanyaannya kayak gimana sih caranya sembuh dari patah hati? Jadi terkadang lo mikir gimana caranya nyembuhin patah hati yang pernah lo alamin dan lo tuh kayak pengen to forget about everything that hurts. Ya memang mungkin si doi buat hati lo patah berkali-kali karena menurut gue gini rumusnya. Terbentur, 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 terbentuk. Nah, yang terbentuk di sini bukan si doi, melainkan yang terbentuk adalah hati lo. Kenapa gue bilang begitu? Karena hati lo tuh jadi kayak lebih kuat aja gitu nerima semuanya. Karena lo udah pernah merasakan yang rasanya terbentur berkali-kali. Jadi menurut gue sih this is not problems in your life. Jadi kayak lu nggak boleh nutup hati lu cuma gara-gara hal trauma yang pernah lu alamin sebelumnya. Cobalah untuk punya prinsip love yourself. Dengan lu punya prinsip ini sama diri lu sendiri, maka lo bakalan gampang jadi mencintai seseorang atau orang lain. Dan suatu hari bakal ada seseorang yang datang ke lu dengan cara yang paling istimewa, mencintai lu lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri, ngejadiin lo sebagai prioritas utamanya, dan tentunya dia akan nyembuhin lo dari segala patah hati yang pernah lo alami. Jadi eh semua itu butuh proses. Jadi menurut gua tuh nggak ada yang instan gitu. Lo patah hati terus tiba-tiba lo besok jalan sama cowok lain atau cewek lain, itu sih menurut gua nggak sih. Jadi kayak pasti butuh step by step untuk menyembuhkan hati lo yang patah. Atau ya bisa dikatakan kalau zaman-zaman sekarang itu galau ya. Zaman-zaman kemarin sih maksudnya. Topik yang kedua ini masih berlanjut dengan patah hati. Setelah patah hati lo itu pasti berusaha untuk move on. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Gimana sih caranya cepat move on? Oke, jadi ini menurut persepsi gue sih ya. Jadi lo nggak perlu susah payah buat lupain si doi. Lo nggak perlu cari bahan buat ngelupain si doi. Sampai kapanpun lo nggak akan lupa. Nah, yang lo perlu move on di sini adalah perasaan lo sama dia, bukan si doinya. Karena eh, pada dasarnya we are human. Jadi kita tuh cuma manusia dan ya daya ingat di otak kita tuh kuat. Jadi sekuat apapun lo lupain si doi itu nggak akan bisa. Lo harus belajar apa itu ikhlas. Jadi kan definisi ikhlas itu sendiri kan merelakan sesuatu yang udah bukan milik kita lagi. Right? Itu sih menurut gue ya, karena persepsi orang beda-beda. Jadi lo harus ikhlasin si doi, lo harus ikhlasin kalau emang dia bukan yang terbaik. Kak, maksudnya doi buruk gitu? Enggak. Jadi maksud gue di sini bukan itu, karena gini, Tuhan gak akan ngambil sesuatu tanpa mengembalikan dengan yang lebih baik. Kalau Tuhan ngambil si doi, berarti doi bukan yang terbaik. Percaya sama rencananya deh. Selama lo nunggu dikasih yang terbaik sama Tuhan, nggak ada salahnya lo perbaikin diri lo. Dan gue nggak bilang lo buruk sama sekali, nggak. Jadi kita manusia dan manusia nggak ada yang sempurna. Begitu juga dengan gue. Tuhan nggak janji laki-laki sempurna untuk wanita sempurna juga. Begitupun sebaliknya. Tapi Tuhan janji jika laki-laki baik untuk wanita yang baik juga. Dan begitupun sebaliknya. Jadi inti dari move on itu menurut gue, semakin lo berusaha untuk melupakan dia, daya otak ingat lo tuh semakin kuat bahwasannya lo jadi nggak bisa ngelupain dia. Jadi coba lo untuk mencari kesibukan lo sendiri, hobi lo sendiri. Jadi
Definisi move on juga menurut gue kayak bukan melupakan sih, lebih ke terbiasa tanpanya. Jadi seiring jalannya waktu juga lo tanpa berkabar atau tanpa bertemu sapa, jadi lama-lama bakal biasa aja gitu. Jadi kayak ya udah, definisi move on itu bukan melupakan, tapi terbiasa tanpanya. Menurut gue gitu aja dari move on. Jadi nah, step setelah move on, jadi tadi kita berurut ya, jadi kayak topik yang pertama patah hati, kedua move on, dan yang ketiga step terakhir setelah move on. Jadi menurut gue lo harus punya pemikiran begini. Jadi gue udah berdiri lagi di sini, gue udah siap untuk jatuh cinta lagi, untuk bahagia lagi. Emang gue gak ngapus kenangannya, cuma ngebersihin ruangannya buat nantinya ditempatin sama orang yang lebih baik lagi, yang lebih tepat untuk gue menurut Tuhan, bukan yang tepat bagi gue sendiri. Jadi karena kalau di hati gue masih ada doi nih, kasihan orang lain yang lebih cinta sama gue dan berusaha masuk ke hati gue. Jadi sebenarnya kehilangan doi itu nggak apa-apa, gue akan sakit sementara, tapi selama gue nggak kehilangan hati dan pikiran gue sendiri, gue rasa gue bakal baik-baik aja. Karena gini, sebelum ada doi pun gue pernah bahagia. Jadi kebahagiaan gue udah pasti bukan tergantung sama doi. Jadi jangan sekali-sekali lu buat eh pengen move on nih, abis putus sama doi, lu cari pelampiasan, itu salah banget kan sebenarnya. Jadi kayak kasihan orang yang kena korban jadi pelampiasan lu, cuman kayak berharap gitu, taunya lu cuman berusaha untuk melupakan doi atau mantan lu itu kemarin. Jadi menurutku sih itu sia-sia, salah besar gitu. Dan semuanya juga butuh waktu untuk beradaptasi lagi dalam menjalani hubungan lajang lagi. Mungkin yang tadinya pasangan selalu berdua, pacaran bertahun-tahun atau berbulan-bulan, ya semua itu tergantung pada diri kalian sendiri. Di sini gue cuma mengungkapkan bagaimana persepsi gue dan gimana tanggapan gue tentang pertanyaan-pertanyaan tadi atau topik-topik tadi. Jadi ya untuk podcast kali ini atau curhatan kali ini mungkin segitu aja. Tapi kalau nanti ada yang mau ditanya, silakan ditanya aja, langsung komentar aja. Nanti gue bakal bikin part 2-nya untuk tema seperti ini karena gue lagi gabut. Ya udah mungkin itu aja. Sekian dari gue. See you next time. Bye bye.